Dan awalnya gue gak berani top 100 channel di Indonesia. Itu isinya apa-apa aja. Apakah ada yang bener-bener mengedukasi? Gak ada bro. Enggak, menurut gue lu berani sih. Apa backingan lu banyak? Karena kontroversial adalah kunci. Indonesia krisis role model. Itulah gunanya editor. Halo semuanya, balik lagi ke Michelle Talks. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Halo, nama gue Kenji. Gue padahal intronya udah semangat loh. Oh, nggak, soalnya kan ini vibe-nya tuh kayak lagi di tempat rapi gitu kan. Proper banget, kayak studio gue di sofa doang. Di sini tuh rasanya jadi kayak pengen ngomong yang chill gitu ngomongnya, kepengennya. Oh chill sambil makan tahu sama risol. Iya, disponsorin nggak nih? Enggak ya? Enggak Oh iya, disponsorin. oke, pantas nggak ada logonya ya. Nggak ada logonya. Sama seperti minuman yang tidak ada logonya ini juga. Gak di endorse kak, endorse kita dong. Endorse kita. Iya, endorse kita, Iya. channelnya bareng dong. Perkenalan dulu dong yang Halo. proper. Oh iya, bener, oke. Halo, nama gue Kenji, Joshua Kenji. Umur. Ini kayak interview kerja gitu ya formatnya ya. Umur gue 24 tahun, gue di atas Michelle setahun. Single, double. Tidak single, sudah 1,5 tahun, tidak enggak anjir, mau 2 tahun, ntar gue diomong cewek gue. Ya pokoknya intinya gue udah gak single. Dan apalagi nih interview, ini kayak interview kerja aja deh rasanya deh. Udah kan, gak single, umur 24 tahun. Di umur 24 tahun ini, seorang Joshua Kenji itu kesibukannya apa sih? Kalau boleh tahu. Jadi kan banyak orang tuh taunya gue sebagai content creator ya. Tapi kan, ini gue mau langsung agak lompat aja ngomongnya nih. Content creator itu bukan sebuah profesi yang reliable menurut gue. Ya, Ibaratnya kan lu makan harus tiap hari, tapi lu dapat duit dari content creating kan gak tiap hari kan. bener. Jadi ya itu yang di luarnya tuh content creator tuh, tapi di belakangnya ada yang lain lah. Oh, ada Gue- pekerjaan sampingan. Gue udah tahu sih. Iya, sebenarnya ngomongnya sih gue main saham sama jualan parfum. Dia jualan parfum, parfum tapi- wangi banget loh. Buat cowok apalagi bikin maco banget Iya. gitu loh. Wanginya enak, Iya. gak berasa alkoholnya. Gue jadi Betul promosi. sekali. Gue jadi promosi lu punya parfum. Pas banget gue lagi bawa loh sekarang di kantong gue loh, tapi nggak usah dulu, nggak apa. Ini bukan tentang parfum gue, ini tentang podcast ini hari ini. Asik. Tentang kita berdua ibaratnya. Mantap, kita berdua. Ke awal mula lu menjadi seorang content creator tuh gimana sih? Soalnya sebelumnya lu kan pekerjaannya tuh social media manager, bener nggak? Enggak. Enggak, salah dong gue. Apaan tuh? Researchnya salah dong. Salah researchnya. Wah, Lu parah. masih cek di LinkedIn segala gitu ya? Iya kayaknya. Ih, gak pernah update LinkedIn, gue itu hoax semua woy. Jangan buka LinkedIn woy, itu isinya gue gak pernah update anjir. Gue dikena Gak gocek pernah deh gua. gue. Wah gimana ini? Lu waktu Salah itu guess sekali pulang gue anjir. Lu waktu itu searching tentang gua di Wikipedia bener semua gitu. Iya. Sekarang gua searching tentang lu salah. Begini, kan centang biru nih elunya. Jadi banyak orang yang udah kayak mengumpulkan informasi dari dulu gitu loh. Kan pada penasaran nih sama Michelle centang biru gitu. Kan gue kan orang B aja, siapa yang mau update informasi soal gue? Kan orang biasa doang. Buktinya gua mau lo mencari tahu tentang lu. Iya Di sih. LinkedIn lu yang palsu itu. Ya di LinkedIn palsu gue itu ya. Iya. Ya tapi intinya gue bukan social media manager. Dulu gue kerja kantoran. Intinya dulu gue kuliah finance. Itu yang orang tua gue inginkan ya. Terus pada saat gue lulus gue kerja kantoran, nenot-nenot. Terus akhirnya emang hidup tuh banyak kalikunya kan. Sekarang jadilah seorang content creator yang bermain saham juga. Iya, content creator full Iya. time yang keren loh. Hitungannya- Dia studio dia hitungannya keren begitu banget sih. loh. Itu ruang tamu gue sih hitungannya sih. Yang gue emang kasih lighting aja jadi kayak studio gitu. Tapi studionya bagus. Makasih ya. Ya, bagus banget. Hmm. Sebelum lu menjadi content creator seperti sekarang itu kan TikTok kan awalnya. Gue Iya. tahu lu di TikTok sih yang Iya. konten yang koko-koko pik banget gitu loh, Iya. koko-koko fuckboy. Abis itu lu baru Iya. terjun ke dunia YouTube atau YouTube duluan? Gue sih terjun ke YouTube pribadi setelah gue bikin TikTok sih. Dan sebenarnya TikTok gue tuh awalnya dari awal banget gue tuh bikin konten tuh sebenarnya satir aja. Jadi ibaratnya kayak gue sarkastik
Misal gue lagi nyetir nih, tau-tau ada Fortuner pakai strobo lewat dari belakang nino gitu kan. Gue kayak, wah ini orang ngeselin banget. Pengen gue sindir tapi ntar takut kena pasal. Bikin TikTok aja dah gitu kan. Ngerti I kan? see, ngerti. Atau kayak misalnya gue ngomongin koko-koko pik di sekitar gue gitu kan. Kan kalau misalnya gue nyindir di sosmed kan nggak banget gitu loh. Kalau kita bikin TikTok kan ngelawak jatuhnya. Tapi banyak orang kira gue tuh beneran kayak gitu. Gue pikir juga begitu Nah sih. itu dia. Muka lu kelihatan Meyakinkan kan? meyakinkan. Gue kayak terlalu jago acting kayaknya gue deh. Lumayan. Iya. Lu harusnya jadi aktor sih. Iya, gue ada lulus acting kelas 2 kali loh by the way loh. Mantap. Ajarin gue acting kali lain kali. Iya, sebenarnya lu tiap hari juga udah acting sih. Bener. Kayak misalnya ketemu orang gitu harus pura-pura, harus cool. pura-pura seneng. Contohnya sekarang gue lagi acting nih, gue baru minum semalam kan gue harus pura-pura sober untuk, iya. Habis itu minum kopi. Berarti selama lu bikin TikTok itu lu research, lu kan kebetulan tinggal di daerah PIK juga nih. Jadi Kebetulan. langsung terjun gitu ya ke Langsung- dunianya. Iya, iya. Jadi gue ngelihat di PIK itu banyak inspirasi ya, di sekitar Inspirasi. gue ya. Kayak banyak fenomena-fenomena lucu gitu. Oh, Jadi ya itulah bahan-bahan TikTok gue. betul. Berarti sekarang kita ngomongnya nggak usah gua malu karena gua malu terlalu anak Jaksel nggak sih? Mau ayu-ayu gitu. Ayo. Astaga, ini fun fact buat kalian ya. Lu pada kalau kenal gue atau pernah ketemu gue di publik, gue tuh nggak pernah satu kali pun pakai ayu-ayu anjir. Gue tuh cuma ngomong ayu-ayu tuh demi konten doang gitu loh. Tapi muka lu tuh cocok banget untuk ngomong ayu. Iya lagi. Bahkan di keluarga lu nggak ngomong ayu gitu. Nggak pernah. Karena di keluarga gue ngomongnya kayak ayam ayu. Lah berarti lu yang pick dong, bukan gue dong justru. Gue nggak tinggal di PIK, gue tinggalnya dulu di area Kelapa Gading. Ya sama-sama Jakarta Ya, Utara sih. Iya sih. Ya. Tapi beda gimana ya? Berbeda gitu loh. Kastanya berbeda. Bukan kasta sih. Beda culture lah. Culture-nya. Sebenarnya nggak terlalu beda sih. Karena anak Kelapa Gading Sunter juga mainnya di PIK. Tapi anak pick nggak main ke Kelapa Gading. Iya. Kenapa ya? Macet soalnya, udah macet panas, males gue sih kesana. Tapi nggak juga. Padahal Kelapa Gading juga lengkap loh kayak PIK. Lihat aja harga tanah yang makin lama makin naik siapa? Pik kan bukan Kelapa Gading kan. Kelapa Gading lu pikir murah. Ih kan Pik kan zaman sekarang development makin banyak, menambah tanah segala gitu. Emang Nambah Kelapa Gading tanah, iya. tapi sekarang PIK udah di Tangerang geser dikit jauh. Iya, Gua karena Pik kemarin saking suksesnya harus diperbesar. Kalau Kelapa Kemarin- Gading udah gitu-gitu aja. Ya sih. Ih. Ya sih. Sorry ya temen-temen Karena Kelapa Gading. kemarin konser HITC gitu ya. Heeh. Sekarang konsernya di PIK. Berasa Coachella asal lu tahu. Lu kemarin gak ke HITC ya? Gak, Keren banget. gue sedih banget. Gue pengen banget padahal gue tuh bener-bener, aduh sedih banget gue gak bisa HTC. Itu gara-gara intinya, gara-gara kumpul-kumpul keluarga. Kan keluarga gue jarang ngumpul nih. Jadi sekali ada ngumpul, kurang ajar dong kalau gak ikut kan. Nah tapi keluarga gue itu kumpul-kumpulnya tepat di hari dimana Warren Hugh lagi main. Sedangkan hari Minggu gue berarti. iya hari Minggu. Pokoknya gue tuh waktu itu lagi di Senayan kumpul-kumpul keluarga jam 1 sampai jam 3-an. Bad mood gak? Gak terlalu sih, karena kan ya, number one family gitu loh. Wih. Iya. Tapi ya asal kalian tahu, kalau kalian follow gue, kalian tahu gue tuh sangat-sangat suka Warren Hugh. Gue tuh bahkan masuk top 0,5% listener Warren Hugh di Spotify. Gue tuh dengerin dia terus. Dan of course Nicky sama Joji, ya, siapa sih yang gak mau nonton? Mau gue tunjukin gak video Warren Hugh? Udah gue tonton banyak di story orang ya, jadi ya no thank you. Iya, di PIK udah konser gitu seperti Coachella. Tapi PIK emang bagus banget sih sekarang. Ya, Jauh loh di PIK 2 loh. Iya jauh Jalannya? banget, emang jauh banget. Parah. Keterlaluan. Iya. Oh jujur banget gue kesel sih, resah sih gue ngelihatnya. Karena ini adalah sebuah hal yang lu kalau misalnya langsung ngomong di sosmed, kayak nyindir nembak langsung gitu, itu tuh agak cringe gitu loh. Kayak misal lu bayangin lu di story ya, kayak apaan sih nih orang pada pakai strobo segala, lo kira lu siapa gitu kan? Atau enggak misalnya kayak ih kok kenapa pada begini semua sih kelakuannya? Iya, Aneh jadi deh misalnya. mendingan menyindir dengan Kalau elegan. bukan elegan juga sih kayak Im, kayak apa sih gimana ya? bahasanya ya? Satir sih, iya ibaratnya satir. Satir itu apa?
Kayak gue iya kayak sarcastic gitu. Tapi lucunya orang jadi ngira gue kayak, wih beneran koko fuckboy, beneran gimana gitu. Ya, Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih. konten lu menginspirasi gue sih. Inspirasi gimana? Karena dulu gue pernah punya gebetan kayak gitu. Iya, terus kayak gebetan gue dulu nih, jijik banget gue bilang gitu. Kayaknya harusnya Aldi yang cerita deh kalau gitu deh. Iya kalau gue kan based on pengalaman lihat dari sudut pandang orang ketiga ya. Ini kan langsung di lapangan loh, ngalamin langsung. Iya, dan anehnya tuh beneran kayak lu. Jadi itu kayak, makanya gue ngerasa itu gak acting dan itu udah kayak hidup lu. Karena gue pernah langsung terjun ke dunianya gitu loh. Itu namanya pendalaman karakter sih. Betul, keren sih, keren. Gue hampir ketipu sih sama lu. Ya kita kan gue ketemu di HW awalnya gara-gara persona gue yang itu kan. Iya. Jadi pertama kali ketemu dia tuh di waktu itu di HW karena ada kerja bareng bikin syuting video Iya. video mini gitu buat di Kayak buat promosi lah. Promosi. Gue jadi talentnya. kebetulan gue lagi kerja di situ. Iya. Nah terus ya pas gue kesana, gue disuruh jadi koko fuckboy, disuruh modusin dia di videonya di TikTok kan. Gue merinding tau pas syuting. Terus Gua- gue mau ketawa. gua- Gue ketawa gak sih jadi ketawa? Enggak sih. Kayak justru gue yang berapa kali hao-hao kayak pengen ulang gitu. Gue sih justru yang kayak aduh gimana ya gitu. Tapi dia jago acting sih. Cocok. Wih, jadi enak. Terus pas masuk YouTube nih, gue udah searching. Awal video lu tuh kesannya kontroversial. Oh ini menarik banget nih. Gue mau ngomongin ini nih. Mulai dari bahas LGBT di Indonesia sampai pacaran beda ras. Lo itu angkat karena emang lu pengen rame aja, atau itu keresahan, atau emang pengen bikin sensasi? First of all, gue tuh tidak pernah sengaja mencari sensasi atau ketenaran. Karena ibaratnya menurut gue, diibaratkan kayak sebuah restoran lah. Kalau misalnya kita punya sebuah restoran, fokus kita kan harusnya membuat makanan yang enak. Kita nggak boleh fokusnya, oh gue pengen restoran gue rame, tanpa memikirkan makanan lo enak atau enggak kan. Jadi gue tuh mikir kalau gue bikin konten yang bagus, restoran gue ini bakal otomatis ramai sendiri dong. Jadi fokus gue adalah konten bukan sensasi. Dan ini sorry to say banget ya, kalau emang gue kepengen rame, konten gue nggak bakal kayak begini. Kan di Indo tinggal bagi-bagi duit, ganteng-ganteng ini juga rame anjir. Gue ngapain kayak gitu anjir, soalnya nggak ada bobotnya. Kalau ganteng-ganteng apa sih namanya? Kalau cowok? Terstrap gitu. Oh, thirst trap Ya, ya. gue rada geli sama terstrap. Nah, maksudnya gue bikin juga nggak laku sih ya. Tapi intinya nggak mau sih. Gue kepengen meninggalkan sebuah legacy gitu. Tapi banyak sih yang thirst trap di TikTok gitu. Sebenarnya kalau lu buat thirst trap di TikTok juga masuk, tapi in the cringe way gitu loh, kayak Cringe koko pik gitu. Ya, agak cringe sih. Oke, balik ke pertanyaan lu tadi. Iya. Tadi kan ngomong soal gara-gara apa? Apakah gue bikin gara-gara rame ya? Gue ngerasa itu adalah isu-isu yang pengen gue angkat. Tapi, itu adalah isu-isu yang pengen gue omongin karena menurut gue di ekosistem YouTube Indo gak ada yang ngomongin dengan benar. Oh, I see, ya. Either kayak ngegibahin, buat sensasi doang. Of course, gue punya title, gue punya clickbait tuh semuanya emang buat sensasi. Yang Karena akhirnya- iyalah bro, di Indo gak mungkin bisa laku kalau misalnya lu gak ada aneh-aneh kan di thumbnailnya kan. Yang akhirnya malah ujungnya kalau di Indo kayak gitu, ngebahas gitu, ujungnya jadi ngebully, ngerti gak sih? Iya. Bukan ngomongin dengan benar untuk mengedukasi, malah endingnya malah kayak ngenyein gitu loh. Karena kan community di Indonesia tuh juga banyak kan. Iya. Dan apalagi kita di dunia entertain gitu, pasti Iya. di area kita banyak banget. Banyak. Makanya itu. Jadi gue seneng sih ngeliat konten-konten lo yang seperti itu. Apalagi yang dengan ngebahasnya yang emang ngobrol gitu loh, bukan yang ngejudge. Nah itu dia sebenarnya kayak salah satu gimana ya, pertimbangan gue. Yang gue pengen tuh bener-bener obrolan berbobot yang ada isinya. Sedangkan di Indonesia itu gak laku. Dan Iya. kalau kita pengen idealis, mau sampai kapan? Top 100 channel di Indonesia, itu isinya apa-apa aja.
apakah ada yang bener-bener mengedukasi? Nggak ada bro. Nggak. Isinya apa artis ngevlog, gosip, kontroversi. Betul. Atau enggak ya channel-channel TV yang nge-repost sinetron. Ya itu nggak ada hubungannya sih sama content creating ya. Tapi intinya top 100 channel di Indo ya isinya begituan. Udah ada datanya kalau kita kepengen bikin konten yang ya tujuan gue pengen bikin yang bagus. Tapi kalau gue nggak kemas dengan cara yang kontroversi, nggak bakal ada yang laku juga. Betul. Tapi untuk seorang Joshua Kenji menurut gue lu berani sih. Apa backingan lu banyak? Karena gue buat acara podcast gini gue tuh masih kadang-kadang mikir yang kontroversi itu kalau buat gue ngebahas tentang golden rules. Lu inget gak yang waktu itu gue omongin di Ingat. podcast lu? Iya. Yang gak boleh pacaran. Mm. Kalau itu pun kayak gue bahasnya tuh masih kayak mikir gitu loh. Karena gue gak seberani itu. Keberanian tuh kayak nyoba sekali, kalau ternyata nggak ada yang terjadi, lu makin berani nyoba lagi. Contohnya, video gue yang kemarin tuh, yang kayak rame banget anjir yang sebelum gue ngepost video lu, yang sama Livi kan. Sama Livi. Itu kan bukan nyenggol sih sebenarnya sih, pokoknya kayak mengkritik sebuah fenomena besar di Indonesia ya. Lihat aja ada thumbnailnya di sini kayak kalau gue sebutin ntar gue kena UITE ya. Tapi intinya gue ngomongin ini, itu kan rame. Itu rame banget. Dan awalnya gue nggak berani karena gue takut gimana kalau sampai gue dikejar kan, bukan pamer ya, tapi kan gue sama dia kan udah pernah ketemu. Begini intinya ada historinya lah. Jadi dia tuh kalau mau kontak gue tuh bisa, dia kalau mau kayak, woi kan lu ngapain kayak gini tuh bisa sebenarnya. Nah tapi gue bikin kayak gitu awalnya takut, setelah gue post ternyata rame, jadi makin berani lah gue sekarang. Kayak begitu loh. Gue nggak tahu sih itu kayak hal yang baik atau enggak ya. Tapi deg-degan juga kan. Deg-degan banget men gue. Gue takut diapa-apain sama apalagi ya dengan UU ITE dan lain-lain. Walaupun gue juga ngomong tujuan gue bikin video itu tuh bukan untuk gimana-gimana. Terus itikat gue juga sebenarnya baik kan. Tapi kan bisa jadi gitu loh. Tapi emang namanya juga entertainment, lo harus bermain-main di apa sih namanya? Ya bermain di Ya, di tepi-tepi gitu lah, di tepi-tepi jurang gitu. Karena itu market yang orang Indonesia suka gak sih? Iya, mau nggak Secara mau. nggak langsung. Padahal gue juga nggak mau sebenarnya. Ya begitu sih. Tapi kan rame ya, jadi sisi nggak maunya juga jadi Menarik. suka sih apa nggak suka sih nggak suka bikin beginian. Cocok sih nggak cocok sama gue. Tapi kalau ini bisa membuat studio gue balik modal, apa boleh buat? Ya nggak sih? Ya, benar banget. Selain yang kontroversial, Di UPH Karawaci. Gue kuliah finance keuangan. Gak nyambung banget ya. Sekarang jualan ludah gue. Cari duitnya pakai ngomong. Iya iya iya. Em, Iya. Em, Video-video gue yang kontroversial gitu sih rada gue pengen membahas isu itu kan dengan benar ya. Jadi kalau didengerin tuh videonya tuh sebenarnya kayak kita cerita kayak oh sebenarnya ini tuh misunderstood. Oh sebenarnya ini tuh kayak sebuah isu sosial yang kita nggak bisa diemin aja kayak karena banyak yang kena tindas gitu loh kalau ngomongin LGBT ya. Dan banyak juga orang yang ngerasa LGBT itu bukan pilihan. Jadi udah bukan pilihan terus dijudge pula. Nah, kan kasihan dong. Iya. Kayak misalnya ya kayak, wih kan lu jadi orang sipit banget sih gitu kan. Padahal gue juga lahir emang gue semilih. ya Nah betul. begitu. Nah sebenarnya isi pembicaraan video-video gue tuh gue kepengen yang lebih rapi dan daging dan dalam kayak gitu. Pengennya. Tapi ya balik lagi kan kita harus ngebuat packagingnya. Hah? Gitu-gitu. Ngerti. Keresahan gue sekarang gimana ngomongnya ya? Ini gue sempet, itu interesting question ya. Karena gue sempet pernah bikin satu video yang, ini follower gue tahu nih gue bikin video ini.
Gue bikin sama Swain. Kita udah shoot videonya, tapi akhirnya gue gak jadi upload. Videonya judulnya adalah Indonesia Krisis Role Model. Itu adalah hal yang pengen gue angkat sebenarnya. Kenapa gue bilang Indonesia Krisis Role Model? Kenapa? Karena di Indonesia role model yang naik-naik adalah yang kurang-kurang semua gitu loh. Seperti Contoh deh, ini gue sebut contohnya nama satu ya. RB. Indra Kents. Itu kan bukan orang yang paling mulia ya. Dan dia juga naik dengan cara pamer-pamer duit dan Betul. lain-lain, memperlebar kesenjangan sosial. Tapi kan laku. Ini terlepas dari dia aslinya orang kayak gitu atau enggak, konten seperti itulah yang laku. Jadi Tapi emang begitu sih, kenapa ya? iya. Jadi kalau orang-orang pintar yang misalnya mampu nih membuat konten bagus, membuat konten edukasi, kayak misalnya di luar sana juga banyak channel-channel yang bagus. Orang yang mampu pun jadi males. Ya iyalah, gue bikin konten dengan effort yang sama, tapi bisa sekian doang. Kalau gue bikin, wow, murah banget, bisa jutaan. Mendingan bikin yang kayak gitu dong. Iya. Emang ada demand, ada supply. Betul. Itu sih kayak salah satu hal yang kalau soal isu sosial ya. Tapi sebenarnya dibilang salah siapa? Bukan salah siapa. Dua-duanya salah. Bisa dibilang dua-duanya salah, bisa dibilang dua-duanya nggak salah juga. Bingung kan? Bingung. Apakah yang menyediakan konten salah? Nggak juga. Orang itu konten doang, terus dibikin gara-gara rame. Tapi apakah sumber daya manusianya yang Salah? salah? Nggak juga. Nggak juga. Jadi Karena- kayak in the middle. Iya, karena kita nggak bisa mengkritik orang-orang yang suka nonton Indra Kents. Karena jujur banget, gue ikutin dari awal sampai habis. Bener. Kita mau kritik mereka pun, gue sendiri juga suka nonton. Karena seru kan. Gue juga Mau nonton nggak sih kayak, ya guys, gue baru beli jam tangan ini. Wah, murah banget gitu. Iya, kayak jujur, walaupun menurut gue cringe-cringe Aneh. dikit, tapi seru juga ngeliatnya. Jadi Karena kalau misalnya... mungkin orang yang nonton itu ngerasa dia belum bisa milikin, jadi itu kesenangan pribadi gak sih? Makanya kenapa konten-konten yang pamer-pamer di sosial media itu laku banget. Orang tuh banyak, bentar gue telan dulu ya, bentar gak sopan. Ini gue sama teman gue pernah kayak semacam menganalisa ya, di YouTube Indonesia itu orang tuh pada suka apa aja sih? Dan rata-rata yang kita dapetin itu satu, hal-hal yang berbau FOMO, fear of missing out. Maka itu konten-konten orang-orang kaya, misalnya daily vlog Livi gitu, atau enggak orang kaya tuh kalau jalan-jalan ngapain aja sih, atau enggak artis siapa keluar negeri sambil ngevlog gitu-gitu, itu laku karena orang tuh penasaran, orang pada FOMO. Kedua, orang suka gosip. Dan ketiga, orang suka berbau-bau games gimana gitu, kayak challenge, terus kayak games main apa, siapa yang bisa ini paling cepat menang gitu-gitu kan. Tiga hal itu sih yang kita temukan ya, yang orang Indonesia suka. Jadi ya kalau mau naik harus kayak gitu, mau nggak mau ya. Kalau kita membuat demand baru, ibaratnya ya good luck aja gitu. Good luck. Tapi untuk lu nih, lu kan membuat demand baru dong secara tidak langsung. Sebelumnya nggak ada loh konten yang kayak lu. Yang dimana lu membuat image seperti sedemikian rupa. Karena mungkin sebelumnya orang-orang nggak tahu kayak koko-koko itu ada. Oh. Ya sih, kita cuman 5 atau 4% doang dari populasi Indo ya. Kecil banget. Sebelumnya orang-orang mungkin nggak tahu, kebanyakan kayak taunya yang ya kayak waktu itu kan si Nicky buat lagu High School in Jakarta. Itu kan swasta ya berarti kan. Tapi kenapa banyak yang bilang, ada yang komen inilah nggak ada, itu nggak ada, tawurannya nggak ada gitu, nggak ada. Sebelumnya mungkin orang-orang tuh nggak tahu itu tuh exist gitu loh. Kayak we live in a bubble. Iya benar. Dan mungkin gue secara nggak sengaja mengintroduce bubble baru ke orang-orang. Orang jadi penasaran. Dan mungkin kan kelihatannya TikTok gue sama YouTube gue tuh nggak ada hubungannya sama sekali ya. Kayak yang satu ngelawak-ngelawak di kamar satir, yang satu bikin talk show gitu. Talk show dan serius Iya, banget serius gitu. gitu. Tapi sebenarnya yang banyak orang nggak sadar adalah sebenarnya mereka berdua itu ada sebuah kesamaan, ngebahas isu sosial. Coba dipikirin deh. Oh, iya. Sebenarnya itu loh, tapi packagingnya beda aja. Yang satu ngelawak-ngelawak di kamar nggak jelas ngomong sendiri, yang satu ngomong sama orang beneran.
Tapi sama-sama ngebahas isu sosial sebenarnya. Itu sih yang kayak yang bener-bener kepengen gue bawa, sajikan. Sajikan ke Sajikan, masyarakat iya. luas. Sekarang isu sosial lu banyak loh yang ditonton orang. Ya, tapi gue harus lebih kontroversial lagi kalau gue pengen naik. Kalau gue kepengen naik ya. Hmm. Kalau gue kayak kepengen bener-bener kayak orang yang harus nggak bisa begini banget. Karena kontroversial adalah kunci. Itu emang itu kuncinya. Artis-artis yang namanya masih ada sekarang pasti ada kontroversialnya, ada Iya. isunya, entah dia ngapain. Gue bingung deh, itu mereka tuh sebenarnya dibayar atau enggak sih? Kayak ada isu misalnya si A sama si B suami istri, terus si A-nya selingkuh sama si C. Itu tuh sebenarnya buat ngenaikin nama mereka lagi atau emang kejadian beneran. Kayak gue bingung karena dunia entertain tuh kayak sekarang bener-bener gak bisa ketebak, entah itu settingan, entah itu apa. Jujur ya sih. Gue punya teori sih. Kayak semuanya tuh adalah sebuah settingan. Teori gue. Sama seperti ini yang sempat gue sebutin di video Livi sama si om-om Ya, yang gundul. Intinya kayak menurut gue dia adalah orang yang pintar. Karena orang yang selevel dan sekelas dia, apalagi S2 psikologi kan dia masters kan, tidak mungkin sengaja ngomong hal bodoh. betul. Dia tuh menyiapkan hal-hal ini agar namanya dan close the door-nya tetap kedengeran terus. Tapi yang kerennya adalah dia tuh kayak cukup kontroversial sampai semua orang omongin, tapi nggak cukup kontroversial sampai karirnya bener-bener hilang. Iya, itu bener. Tapi bukan dia doang sebenarnya. Menurut gue semua orang di industri ini juga kayak gitu. Kayak emang ibaratnya emang udah ada quarterly plan-nya ya. Kayak oke, gue sekarang bikin ini kontroversial ini, next gue bikin ini gitu. Contohnya juga kayak Baim misalnya kan. Menurut gue itu juga hal yang disengajakan. Menurut gue. Dan kalau orang ngerasa, ih kok mereka begini sih? Justru lu nggak get the message. Justru lu kemakan gitu loh. Malahan orang jadi kepo. Jadi kepo justru. Kayak waktu itu yang Baim, dia yang abis ada isu KDRT, dia kan bikin prank ya. Nah itu gue jadi kepo. Tadinya seorang gue yang nggak pernah buka YouTube, yang nggak pernah kepo dengan video mereka dan nggak pernah ngikutin daily vlog, ya jadi ikutan kepo untuk pencet YouTube, nge-search namanya dan gue nonton. Itu dia sih. Itu dia. Makanya walaupun gimana ya, kita kalau misalnya mau kritik yang tadi gue bilang Indonesia krisis role model, alasan kenapa gue nggak nge-post gara-gara gue ngerasa munafik juga. Kalau gue yang ngekritik, tapi gue pun juga ikutin. Nah ini dia juga sama. Kayak misalnya tadi yang lo bilang, oh ini menurut gue kontroversi kenapa sih gini-gini, tapi ikutin juga kan. Karena gue juga bakal ikutin. Karena kayak jadi kepo gitu kan. Nah, Karena emang bener-bener seru. Dan ini adalah formula yang berhasil dan semua orang di industri ini yang level-level atas, mereka tahu ini cara mainnya. Mereka semua udah pada berani-berani, ya gimana ya, udah lomba-lomba isu-isu gede gitu ya gak sih? Gitu sih menurut gue sih. Tapi kayak channel YouTube-nya Raffi Gigi gitu, kan mereka cuman family friendly gitu-gitu. Apa? Tapi tetap naik. Kenapa? Yang terakhir gue tahu sih isunya kayak misalnya dia selingkuh sama ini ternyata bohongan. Gue berasa itu settingan sih ya, karena ya ceweknya juga santai-santai aja. Gue ngerasa kalau ntar sendawa dulu gue. Gue ngerasa kalau Raffi Ahmad masuknya ke yang tadi gue bilang FOMO kan. Orang tuh penasaran kayak Raffi ngapain aja sih? Gila kan Raffi duitnya banyak banget ya. Apa kabar Avatar? Kehidupannya tuh kayak apa sih sehari-hari? Itu menurut gue masuknya di sana. Dan juga sebelum dia bikin vlog, dia sudah besar duluan. I see. Tapi menurut gue dia salah satu selebriti kelas A dong di sini ya. Kelas A. Kelas A yang dari dulu sampai sekarang masih eksis. Oh, itu hebat sih. Itu dia hebat. Hebat sih. Karena biasa kan kalau misalnya selebriti gitu paling on-nya cuma 1, 2, 3 tahun. Ada eranya lah. Ada eranya. Tapi dia masih bisa constantly di atas terus sampai sekarang tuh kayak
Iya, hebat sih. Kayak Dari lu kecil loh berarti. iya dari kita kecil loh ya. Dari kita Dari kecil, kecil, anjir. dari gua nonton apa ya dulu, ada sketsa, ada apa, masih gua SD udah nontonin dia sama almarhum Olga. Ya kayak gue yakin sih mereka semua tuh secretly bener-bener pinter banget. Kayak bukan sebuah kebetulan loh, lu bisa bener-bener survive di ekosistem yang bener-bener kompetitif banget. Kayak if you wanna stay in the game, you have to beat the game menurut gue. Yes. Apalagi zaman sekarang tuh, wah gila men. Tiap minggu aja ada TikTok star baru, tahu-tahu ada artis baru, tahu-tahu ada siapa baru. Tapi orang-orang ini tuh bener-bener masih di atas terus tuh ya. Predator sih mereka level atas gitu. Kayak di food chain gitu ya, mereka top predator sih. Hebat. Kalau misal apa? Sorry. Apa ya? Lu duluan, gua lupa. Gue mau nanya balik sih, wih jadi kayak acara gue aja. Kalau untuk podcast lu ngerasa gimana? Apakah lu pengen bahas kontroversi atau lu pengen gimana? Gue sebenarnya pengen, cuman gue belum cukup berani karena gue suka gagap dan gue suka salah ngomong. Itu yang gue takutin. Itulah gunanya editor. Tapi itu juga alasan gue nge-cut sendiri sih by the way. Gue nge-cut sendiri, tapi gue sekarang sudah mempercayakan ngedit ada ke tim gue. Tapi kalau nge-cut ya itu menurut gue bagian yang penting sih ya. Kalau tiba-tiba gue ngomong sesuatu yang gue tidak maksud gitu kan kayak bagaimana ya? Tapi dari tadi nggak ada sih. Ada sih satu doang yang ngomongin Om Gundul. Iya. Perasaan lu waktu podcast sama Livi gimana? Kesel atau gimana? Karena kan dia pasti mencurahkan hatinya dong. Dan dia kemarin sempat apa ya, buka suara juga di TikTok atau Instagram atau di Twitter. Iya Twitter. Wah itu udah bener-bener bukan nyindir ya. Udah nembak dia sih. Itu bener-bener kayak Dia udah berani banget. Ibarat pakai sniper tuh udah sampai dikeker dulu, dor gitu. Wah itu sih gimana ya? Dia sih hebat sih. Hebat sih. Gua akuin dia Hebat hebat, sih. gua akuin. Kayak dia kan emang teman gue dari lama juga ya. Gue aja kaget dia bisa kayak gitu. Kayak gue tuh nggak tahu dia ternyata orangnya tuh berani kayak gitu. Masa berani tapi berani doing the right thing ya menurut gue ya. Iya, dan untuk cara ngomongnya tuh smart loh, singkat, Iya. padat dan jelas. Iya. Tadi lu nanya apa perasaan gue? Takut. Kan gue anjir. Soalnya gue sendiri ngerasa kalau gue yang ngomongin hal ini tuh gue nggak qualified. Orang gue nggak ada hubungannya sama isu ini. Terus dia yang bukan ngomongnya ya, dia yang berpengalaman di sana dan dia ngomong hal-hal semua itu rasanya kayak gue tuh cuma nebeng doang loh. Ya nggak sih? Iya. Kayak gue tuh jadi enggak juga social justice warrior gitu rasanya. Tapi lu nggak bisa bilang nebeng juga karena itu mungkin salah satu platformnya dia untuk mengungkapkan keluh kesahnya dia. Karena kayak untuk seorang perempuan dia omongin kayak gitu itu nggak nyaman loh. It's not comfortable at all. Dan kalau dia bikin video di channel dia sendiri emang aneh banget ya kayaknya Iya. ya. Kayak oke, gue pengen speak up gitu kan. Aneh Karena banget kalau di channel misalnya dia sendiri buat ya. di channelnya sendiri kayak dia ngomong sendiri, better ada yang nemenin dong. Ya begitu sih. Jadi gue ngerasa ada takut, tapi at the same time ini bakal rame sih. Jadi gue gak boleh takut. Ya, karena itu adalah dunia kita. Mau dunia kita, mau gak mau. Iya. Ini berbeda banget dari skrip ya. Berbeda banget dari skrip. Beda ya, beda. Dari Asik, kita asik. ngomongin yang Koko-koko. awalnya koko-koko, terus kita ngomongin tentang isu-isu yang lu bahas tentang beda agama dan LGBT. Jadi ke arah sini. Iya jadi ke arah Gue jadi sini. deg-degan nih.